Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 96 ayat 1 dan 2 demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara sekalian, menyanyi bukan hanya merupakan bagian penting dari ibadah dan kehidupan orang beriman, melainkan juga sebuah perintah untuk dilakukan. Pemazmur berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru bukan nyanyian yang baru saja diciptakan, melainkan nyanyian yang keluar dari hati yang telah diperbarui oleh Tuhan, karena oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, orang percaya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru. Di dalam kitab Wahyu 14 ayat 3 tertulis salah satu penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos, yaitu bahwa orang-orang percaya menyanyikan nyanyian yang tidak seorang pun dapat mempelajarinya, selain daripada orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus itu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan nyanyian baru di sini adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan penghayatan yang baru sebagai dampak dari relasi pribadi yang intim dengan Tuhan, serta pemahaman yang semakin mendalam akan firman Tuhan. Sebuah nyanyian disebut nyanyian baru jika ditulis berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan dinyanyikan untuk Tuhan, antara lain sebagai sebuah doa, pengakuan dosa, pengajaran firman Tuhan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ungkapan syukur, pemberitaan Injil, dan lain sebagainya. Di dalam Mazmur 22 ayat 3 dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi, nyanyian baru sangat erat hubungannya dengan kondisi hati kita. Apakah kita percaya dan mengasihi Tuhan? Orang yang percaya dan mengasihi Tuhan pasti suka menyanyikan nyanyian baru dalam segala situasi dan kondisi, serta mendapatkan berkat dari nyanyian itu. Kita mendapat penghiburan ketika sedang berduka cita, mendapatkan pengharapan di dalam keputusasaan, pengampunan ketika jatuh ke dalam dosa, dan lain sebagainya. Merasa hambar ketika menyanyikan nyanyian rohani adalah tanda bahaya yang patut diwaspadai dan segera direspon dengan memberi diri untuk diselidiki oleh Roh Kudus. Mungkin ada dosa yang perlu segera diakui dan dibereskan agar tidak menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa menyanyikan nyanyian baru bagi Dia dalam segala situasi dan kondisi. Amin.